Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Kebanyakan laptop Snapdragon rata-rata harganya nggak ekonomis, nggak ramah di kantong. Start price-nya itu mulai dari harga 20 juta ke atas. Kayak brand-brand lain yang udah ngeluarin laptop Snapdragon ya teman-teman, dan harganya memang semahal itu. Tapi Acer lain cerita, dia ngasih opsi laptop performance ngebut dengan TOPS 45, baterainya juga bisa bertahan sampai 24 jam lebih dengan harga yang bisa dibilang lebih ekonomis. Di depan kita udah ada produknya, yaitu Acer Swift Go 14 AI yang pakai Snapdragon X Plus. Sebelumnya kita kenalan dulu sama prosesor Snapdragon. Jadi ada beberapa prosesor Snapdragon kayak misalkan X Elite yang sering banget dipakai sama laptop pada umumnya. Prosesor ini pastinya nawarin performance yang ngebut dan juga irit daya karena dia punya 12 core inti dengan speed 3,8 GHz. Tapi harganya tidak ramah di kantong. Lalu ada Snapdragon X Plus, ini bisa dibilang baru masuk ke Indonesia ya, dengan punya 10 core inti dan ini tuh udah cukup ngebut ya karena clock speednya di angka 3,4 GHz. Secara positioning memang di bawah satu tingkat dari Snapdragon X Elite. Tapi prosesor ini menawarkan performance yang cukup ngebut dan yang pastinya efisiensi dayanya tuh mirip-mirip kayak yang versi X Elite-nya. Harganya jelas jauh lebih ekonomis. Contohnya laptop ini yang dimana harganya dibanderol cuma 14 jutaan aja. Dengan harga segini apa aja yang kita bisa dapetin teman-teman? Kita bahas dari segi desain terlebih dahulu. Laptop itu punya tampilan dengan desain low profile layaknya seperti laptop di harga segini. Materialnya full metal untuk bagian cover belakang. Kalau kalian notice juga di bagian sisi kiri atas di sini ada motif hologram gitu. Ini tuh ada sangkut pautnya dengan teknologi AI ataupun fitur AI yang dibawa sama laptop ini. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan kemampuan NPU dari laptop ini, nantinya bakalan nyala nih si lampu hologramnya ini. Dan di bagian touchpadnya kalau kalian perhatikan juga ada motif yang sama. Dan sewaktu-waktu kalau misalkan kita menggunakan NPU bakalan nyala hologramnya ini. Ukuran touchpadnya juga cukup lumayan besar nih. Dimensinya tuh mirip-mirip kayak laptop buah-buahan. Jadi buat gue pribadi yang pindah dari laptop buah-buahan ke laptop ini tuh berasa nikmat banget. Mirip-mirip lah 11-12. Keyboardnya gue juga suka nih karena berasa empuk kalau misalnya kita pakai buat typing. Serta ada tombol sakti yaitu Copilot plus PC pastinya. Selain itu laptop ini juga bisa dibuka sampai 180 derajat, jadi buat presentasi ke klien itu lebih mudah. Terkait port juga cukup memadai nih laptop ini. Kayak misalkan 2 USB Type-C, 2 USB Type-A dan juga satu port jack 3,5 mm. Laptop ini juga punya single fan dengan pembuangan yang arah ke atas. Tapi nggak usah khawatir karena selama gue pakai laptop ini jarang banget ngalamin panas. Paling anget dikit lah di bagian bodi bawah pas lagi typing di keyboard ini. Secara bobot juga cukup lumayan ringan, walaupun memang nggak seringan si laptop lain di kelas harga yang sama. Ketebalannya juga nggak terlalu tebal-tebal banget, tergolong standar lah kalau bagi gua buat di laptop harga 14 jutaan. Karena memang untuk ukuran layarnya pun juga demikian, cukup besar yaitu 14,5 inch. Spek layarnya pun juga boleh banget dihadu. By spek si Acer Swift Go 14 AI yang pakai Snapdragon ini bisa ngasih experience layar yang oke. Walaupun memang tidak menggunakan panel OLED, cuman balik lagi soal harga yang bisa dibilang affordable buat di segmen segini, hal yang dikasih buat layarnya udah cukup bagi gua. Dengan 100% sRGB, angka refresh rate-nya juga udah tinggi di angka 120 Hz teman-teman. Yang terpenting experience-nya, karena pas waktu gue pakai di outdoor ataupun di cafe ya teman-teman, karena gue sering banget bawa laptop ini ke cafe dan itu masih enak banget untuk mas layarnya. Soalnya layarnya itu berasa terang, apalagi nggak nimbulin reflection teman-teman. Jadi nggak ada pantulan tuh kalau misalkan kita lagi scripting di outdoor sekalipun. Bezelnya juga tipis, tapi seperti biasa Acer tetap ngasih webcam di laptopnya mereka. Kualitasnya juga nggak main-main, bisa record sampai 1440p. Fitur AI kameranya pun juga nggak boleh ketinggalan, soalnya fiturnya ini bejibun. Sudah ada Purified View 2.0, jadi bukan cuman AI-nya aja lengkap, tapi kualitasnya pun juga diklaim jauh lebih tajam karena udah ada fitur ini. Terus ada Acer User Sensing, yang dimana ini tuh fitur untuk keamanan. Jadi kalau misalkan kalian aktifkan fitur ini, bakalan mendeteksi muka kalian di depan laptop. Jadi kalau misalkan kalian lagi duduk di depan laptop, layarnya itu bakalan nyala, dan kalau misalkan kalian tinggal laptopnya, layarnya bakalan mati. Dan ini bisa diatur jaraknya teman-teman ya. Dan itu cara ngebacanya menggunakan sensor muka. Jadi nggak usah takut lagi kalau misalkan kita tinggalin di cafe, orang bakalan ngintip kerjaan kita. Di dalam aplikasi Acer User Sensing juga banyak fitur yang bisa kalian explore seputar kesehatan juga nih pastinya. Contohnya kayak break reminder. Jadi bakalan muncul notifikasi kalau misalkan kalian terlalu lama menggunakan laptop ini. Right, sekarang kita beralih ke masalah jeroan. Soalnya ini bagian yang paling penting,
yaitu performance nih. Sesuai yang tadi gue sebutkan di awal, kalau misalkan Acer Swift Go 14 AI ini pakai Snapdragon X Plus ya teman-teman. Kita udah coba buat tes benchmark laptop ini dari mulai 3D Mark benchmark. Nih bisa kalian lihat aja scroll wheel left dan juga wheel left extreme-nya. Lalu di Firestrike skornya cukup lumayan oke. Di Firestrike Extreme pun juga demikian. Apalagi untuk time space skornya nih. Kalian bisa lihat entah itu dari grafik ataupun GPU yang bagian ekstrimnya pun juga demikian. Skor 3D Mark benchmark stress test di sini dapat di angka 98,3% teman-teman. Yang artinya ini udah lolos. Tapi kalau misalkan kalian pengen tahu lebih dalam benchmarknya ini, bisa kalian pause aja videonya. Nah, buat SSD-nya juga kecepatannya cukup lumayan ngebut nih. Untuk rate-nya itu dapat di angka 5000-an dan untuk rate-nya pun juga dapat di angka 5300-an teman-teman. Lalu kita udah ajak rendering juga di laptop ini teman-teman, dari mulai aplikasi Adobe Premiere Pro CC 2024. Nah, rendering video 10 menit dengan resolusi 1080p di sini membutuhkan waktu sekitaran 7 menit 20 detik. Tapi kalau misalnya kita render 4K di sini bisa sampai 35 menit 26 detik. Selama gue pakai buat editing juga masih oke previewnya, walaupun memang flow kerja gue itu cukup lumayan banyak ya teman-teman. Terus juga untuk blender test di sini bisa kalian lihat aja nih, untuk waktunya bisa 6 menit 34 detik dan juga bisa 7 menit 4 detik nih, bisa kalian lihat aja. Lalu gimana untuk performance gaming test? Jujur untuk performance gaming test kita nggak nyoba di laptop yang menggunakan arsitektur ARM, karena gue pribadi buat ngetes game di Acer Swift Go 14 AI yang pakai Snapdragon ini ada beberapa game yang nggak kompatibel. Contohnya game Valorant di sini nggak bisa berjalan di arsitektur ARM, masih belum bisa berjalan, tapi kemungkinan bakalan bisa. Cuman yang jelas untuk game gue nggak tes ya teman-teman di laptop ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen main game sebenarnya bisa-bisa aja. Mungkin ada beberapa game yang dari Microsoft Store aja. Cuman untuk game-game yang basicnya pakai arsitektur x86 buat dijalankan di arsitektur ARM ini kayaknya bakalan susah dan sulit gitu ya. Yang terpenting di sini daya tahan baterainya. Baterainya itu bisa irit sampai 24 jam. Kita udah coba pakai dengan mode normal dari 100% sampai besoknya itu baterainya masih tersisa 10%. Padahal penggunanya udah 24 jam. Jadi untuk masalah baterai laptop ini beneran irit banget. Kesimpulannya menurut gua Acer Swift Go 14 AI yang pakai Snapdragon X Plus ini jadi salah satu laptop yang menarik buat kalian mirip. Apalagi kalau misalkan kalian lagi mencari sebuah laptop yang memiliki efisiensi daya tinggi, performance ngebut dan buat dipakai harian pun enak, ini jawabannya. Nah, yang buat sling meeting online ini oke banget karena memang resolusi webcamnya bener-bener tajam dan banyak fitur AI yang ngebantu buat presentasi kalian kalau misalnya lagi di Zoom meeting. Intinya ini laptop buat produktivitas banget bahkan ya menurut gua. Jadi ini salah satu laptop yang bisa gua rekomendasikan ke kalian buat laptop yang bener-bener produktivitas. Dan untuk masalah soal garansi pastinya udah jelas ya dari Acer. Ini bisa kalian baca aja ya. Bahkan ada garansi buat ADP juga. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal laptop ini, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Pengen nanya-nanya secara privat, boleh banget langsung DM di Instagram kita di @selfie-techno. Pengen join ke komunitas kita pun juga demikian, langsung aja klik linknya ada di deskripsi. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.